Para ilmuwan di Universitas Stanford melakukan penelitian tentang kekuatan pikiran negatif dan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Hasilan pikiran negatif membuat lambung mengeluarkan asam yang sangat kuat. Mereka mengambil asam tersebut lalu diletakkan pada makanan tikus yang dijadikan objek penelitian. Hasilnya sungguh sangat mencengangkan. Tikus itu mati karena kuatnya kadar asam itu. Para ilmuwan terus mengulang penelitian itu dan hasilnya tetap sama, kematian pada tikus itu. Jika lambung mengeluarkan asam sekuat itu hingga dapat membunuh binatang, lantas seperti apa pengaruhnya pada manusia? Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Erwin Ariku. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan senantiasa penuh dengan semangat. Oke, baiklah, kali ini saya akan membahas tentang dampak dari pikiran negatif terhadap tubuh kita ini, dan juga bagaimana cara menjaga pikiran kita ini agar tetap tenang dalam situasi dan kondisi apapun. Apalagi di tengah wabah virus penyakit yang sedang merebak di dunia saat ini. Kita harus menjaga pikiran kita ini agar tetap tenang. Karena pikiran kita ini sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ibnu Sina, yaitu Bapak ilmu kedokteran, bahwasanya kepanikan adalah separuh dari penyakit dan ketenangan adalah separuh dari obat. Baiklah, sebelum memulai pembahasan ini, terlebih dahulu bagi yang belum mensubscribe channel ini, harap segera subscribe dan menekan loncengnya. Dalam bukunya yang berjudul Terapi Berpikir Positif, Dr. Ibrahim El-Fiqi yang merupakan pakar metafisika dari Kanada menyebutkan bahwa setiap hari manusia menghadapi lebih dari 60.000 pikiran. Satu-satunya yang dibutuhkan sejumlah besar pikiran ini adalah pengarahan. Jika arah yang ditentukan bersifat positif, maka sekitar 60.000 pikiran akan keluar dari memori ke arah positif. Dan sebaliknya, jika pengarahannya negatif, maka sejumlah pikiran sama akan keluar dari ruang memori ke arah yang negatif. Pada tahun 1986, penelitian Fakultas Kedokteran di San Francisco menyebutkan bahwa lebih dari 80% pikiran manusia bersifat negatif. Hasil penelitian ini memperkuat pernyataan bahwa nafsu cenderung menyuruh pada keburukan. Dengan hitung-hitungan sederhana, 80% dari 60.000 pikiran berarti setiap hari kita memiliki 48.000 pikiran negatif. Semua itu turut mempengaruhi perasaan, perilaku, serta penyakit yang mendera jiwa dan raga kita. Jika demikian, kita harus ekstra hati-hati dalam memilih pikiran yang ada di benak kita ini. Jangan sampai kita memilih pikiran negatif. Pikiran negatif membuat Anda selalu khawatir. Para ilmuwan di Universitas Stanford melakukan penelitian tentang kekuatan pikiran negatif dan pengaruhnya terhadap organ tubuh. Hasilan pikiran negatif membuat lambung mengeluarkan asam yang sangat kuat. Mereka mengambil asam tersebut lalu diletakkan pada makanan tikus yang dijadikan objek penelitian. Hasilnya sungguh sangat mencengangkan. Tikus itu mati karena kuatnya kadar asam itu. Para ilmuwan terus mengulang penelitian itu dan hasilnya tetap sama, kematian pada tikus itu. Jika lambung mengeluarkan asam sekuat itu hingga dapat membunuh binatang, lantas seperti apa pengaruhnya pada manusia? Jawabannya pasti jelas. Asam tersebut mendatangkan penyakit. Hal itu dibenarkan oleh suatu penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Kedokteran di San Francisco pada tahun 1985. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pikiran negatif
menyebabkan 70% penyakit organik seperti jantung, tekanan darah tinggi, vertigo, kanker, dan penyakit lainnya. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Sebagaimana konon, pada Perang Dunia yang kedua, Hitler hendak menghukum 3 prajurit karena tidak melaksanakan perintahnya. Untuk itu Hitler meminta para ahli agar memberi mereka hukuman fisikis yang tak akan terlupakan. Setiap orang dikurung di kamar yang sangat sempit. Tidak jauh dari tempat itu, air dibiarkan menetes dan menimbulkan suara yang gemericik. Setiap orang itu diberitahu bahwa di dalam ruangan mereka sedang menghirup gas beracun. Mereka juga diberitahu bahwa kesempatan mereka tidak lebih dari 6 jam. Selanjutnya pintu ruangan ditutup. Mereka dibiar dalam keadaan seperti itu. 3 jam kemudian, ketika pintu dibuka, sungguh sangat mengejutkan. 2 dari 3 orang prajurit itu benar-benar tewas. 1 lagi sangat kritis melawan kematian. Para peneliti menyebutkan bahwa ketika menerima informasi, ketiga prajurit itu benar-benar meyakini sedang menghirup gas beracun. Semua prajurit konsentrasi pada informasi itu. Maka otak pun mengirim data-data yang berhubungan dengan informasi tersebut ke dalam tubuh mereka. Akibatnya, degup jantung mereka semakin kejang, saluran nafas semakin sesat, tekanan darah semakin naik, dan keringat ingin membasahi kening mereka. Tidak lama kemudian, tubuh mereka terguncang karena sesuatu yang terus dipikirkan, yaitu kematian. Pikiran itu dikirim ke seluruh tubuh hingga menimbulkan kekejangan, baik pada organ tubuh bagian dalam ataupun bagian luar. Ketika informasi itu dikirim balik ke otak, pikiran semakin menguat. Begitulah seterusnya hingga 3 prajurit itu merenggang nyawa. Meskipun dinilai jahat dan sangat ditentang, kesimpulan dari itu bahwa akal dan tubuh sangat saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, janganlah memilih pikirannya yang negatif seperti 3 prajurit tersebut. Sekarang saya ingin bertanya, ketika Anda merasa lapar dan di hadapan Anda tersaji 3 menu makanan. Yang pertama, makanan rumahan. Dan yang kedua, makanan hotel berbintang 5. Dan yang ketiga, makanan dari keranjang sampah. Mana yang akan Anda pilih? Ketika pertanyaan ini dilontarkan oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi dalam seminarnya, tak seorang pun memilih makanan dari keranjang sampah. Ada yang memilih makanan rumahan dan ada yang memilih makanan hotel berbintang. Mengapa demikian? Karena setiap orang sangat memperhatikan kelangsungan hidupannya. Tak seorang pun memilih suatu yang berdampak negatif bagi kelangsungan hidupannya. Jika manusia benar-benar tidak ingin meletakkan sesuatu yang berbahaya dalam tubuhnya, mengapa dia mengisi pikirannya dengan hal-hal yang berpengaruh negatif pada setiap aspek kehidupannya, termasuk kesehatan jiwa dan raganya? Mengapa dia memilih gizi pikirannya dari keranjang sampah? Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya, yaitu dampak pikir negatif yang kedua. Bagi yang belum subscribe, harap segera subscribe agar dapat mengikuti pembahasan berikutnya. Sampai jumpa lagi di channel saya. Salam sukses dan tetap semangat.